Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fatkuluta dari kelas I19 D2. Pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem file. Pada manajemen sistem file terbagi menjadi beberapa struktur, berupa konsep file, metode akses, struktur direktori, struktur sistem file, metode pengalokasian, dan manajemen ruang kosong. Sistem file yaitu kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary struct, di mana file itu berupa data, berupa karakter, numerik, binari, dan program penamaan file yang terdiri atas nama dan ekstensi. Atribut berupa nama, waktu pembuatan, tipe, identitas pembuatan lokasi, proteksi ukuran, informasi lain tentang file. Operasi pada sistem seperti membuat, menulis, membaca, menghapus, mencari, membuka, menutup, menghapus, dan menyesuaikan atribut. Metode akses. Pada file informasi, apabila digunakan informasi tersebut harus diakses dan dibaca memori. Terdapat beberapa cara akses informasi pada file berupa sequential access, direct access, order access method. Sequential access yaitu membaca semua bit atau record dari awal dan tidak dapat melompat untuk melakukan read atau backup. Direct access, bit dibaca tidak teruntut, penting untuk sistem basis data dan file sebagai sederetan blok yang berindeks. Pembacaan dapat berupa metode yang didasarkan pada disk dan suatu file yang memungkinkan acak ke sembarang blok file. Kemudian order access method. Metode akses lainnya dikembangkan berdasarkan direct access method, biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file seperti bagian akhir buku yang berisi pointer ke blok-blok tertentu. Kemudian struktur direktori. Struktur yaitu kumpulan not yang berisi informasi yang mengenai semua file, baik struktur direktori maupun file berada pada disk. Operasi pada direktori berupa mencari, membuat file, menghapus file, melihat isi direktori, ubah nama, dan menutup direktori. Struktur direktori berupa single level direktori, two level direktori, dan aggregate stop direktori. Single level direktori yaitu semua file yang terdapat pada direktori yang sama, tiap file yang memiliki nama yang unik. Kedua yaitu two level direktori, di mana membuat direktori yang terpisah untuk setiap user. Terdapat user file direktori dan master file direktori. Dan three-secluded direktori, yaitu tiap direktori dapat mengandung file dan subdirektori. Dengan acrylic graph direktori, yaitu tiap direktori mengandung file dan subdirektori isinya current direktori, yaitu direktori yang baru-baru ini digunakan. Kemudian struktur sistem file. Pada struktur sistem file, unit penyimpanan logika informasi ini saling berhubungan. Sistem file berada pada media penyimpanan sekunder atau disebut juga dengan disk. Karakteristik penting dari disk yaitu dapat ditulis ulang yang memungkinkan untuk membaca dan memodifikasi serta menulis disk di dalam disk tersebut. Kemudian metode pengalokasian. Metode pengalokasian berhubungan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Jenis metode pengalokasian berupa contiguous allocation, link allocation, index allocation. Contiguous allocation yaitu setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Kemudian link allocation dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode contiguous allocation, di mana file diidentifikasikan dengan linked list dari blok-blok, jadi blok tidak harus berkesinambungan dengan blok yang lain. Kemudian manajemen index allocation. Setiap file memiliki index blok. Direktori terdiri dari pointer ke index blok, dimana index blok merupakan suatu
array yang setiap elemen merupakan urutan blok dari suatu file, di mana mendukung akses blok secara langsung dan tidak ada external fragmentation. Kemudian manajemen ruang kosong. Untuk menyimpan track dari ruang disk yang kosong, sistem membuat daftar ruang kosong, di mana daftar ruang tersebut untuk menyimpan semua blok-blok disk yang kosong. Data manajemen ruang kosong terdiri dari bit vektor, linked list, grouping, counting. Bit vektor yaitu ruang kosong yang diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vektor. Setiap blok diimplementasikan sebagai satu bit, dan blok free atau dan blok digunakan 0. Efisiensi dari simpel dalam pencarian n urutan blok yang pertama. Kemudian link list, pembuatan link antara blok yang kosong di dalam disk, di mana setiap blok kosong memiliki pointer ke blok kosong berikutnya. Tidak efisien karena penggunaannya dilakukan secara sekuensial. Kemudian grouping, yaitu menyimpan n buah alamat blok yang ke blok kosong yang pertama, n1 blok berikutnya. Blok terakhir dapat digunakan untuk menyimpan alamat blok pertama dari blok kosong lainnya. Dan terakhir counting, free yang menyimpan alamat yang pertama blok kosong yang berurutan dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.